Saya akan melanjutkan penjelasan tentang, tipe atau macam hormon ya. Jadi meskipun ada beberapa perbedaan hormon dalam tubuh manusia, tapi secara garis besar itu bisa dibagi menjadi 3 kelas berdasarkan struktur kimiawi. Ya, tadi sudah saya jelaskan secara singkat yaitu, hormon yang berbahan dasar lipid, kemudian yang berbahan dasar asam amino, dan yang hormon peptida atau peptid. Kita bahas yang pertama yaitu hormon yang berbahan dasar lipid, yaitu steroid di mana ini glukokortikoid, estrogen dan testosteron. Hormon steroid ini dihasilkan oleh adrenal ya atau kelenjar yang berada di atasnya ginjal atau renal, kemudian dihasilkan di ovarium, di testis, plasenta dan di jaringan perifer pada tingkat-tingkat tertentu. Nah, kemudian di sini menghasilkan mineralokortikoid dan hormon tiroid. Sebagian besar hormon lipid berasal dari kolesterol sehingga secara struktur ini memiliki kemiripan ya. Jadi ini bahan dasarnya dari kolesterol, ini adalah testosteron, ini secara struktur kimiawi ini adalah estrogen yang paling aktif yaitu estradiol. Itu. Kemudian yang bahan dasar, hormon yang kedua yaitu asam amino, di mana ini turunan asam amino tirosin yang dikeluarkan oleh tiroid ya, yaitu tiroksin dan triiodothironin dan medula adrenal, yaitu adrenalin, epinefrin dan norepinefrin. Nah, kelenjar pineal di otak membuat dan mengeluarkan melatonin yang mengatur siklus tidur ya. Ini bahan dasar dari asam amino tadi, yang pertama ada tirosin ya, ini bentuknya dari tirosin turunannya. Nah, ini kemudian ada epinefrin, kemudian ada melatonin yang dihasilkan oleh kelenjar pineal dan ada triptofan, itu. Sedangkan yang, peptida, ini struktur, rantai polipeptida yaitu rantai asam amino, termasuk molekul yang merupakan rantai polipeptida pendek ya, yaitu ADH dan oksitosin. Termasuk protein kecil seperti hormon pertumbuhan atau growth hormone dan glikoprotein besar seperti follicle stimulating hormone. Hormon sendiri ini dikatakan sebagai sistem pengatur utama atau pengendali ya, di mana di sini dipertahankan oleh sistem saraf otonom dan sistem endokrin. Secara umum hemostasis lingkungan internal dipengaruhi oleh dua itu. Sistem saraf otonom berarti berhubungan dengan perubahan yang cepat, berhubungan dengan nervous system atau sistem persarafan, sedangkan yang sistem endokrin ini terlibat dalam penyesuaian yang lebih lambat. Jadi tidak secepat yang sistem saraf. Berhubungan dengan fungsi metabolisme tubuh mengatur kecepatan dari reaksi kimia ya dari semua kelenjar-kelenjar yang ada di dalam tubuh kita yang menghasilkan hormon tadi, seperti itu. Kemudian sistem saraf otonom ini menunjukkan manajemen krisis jangka pendek, mengirimkan pesan elektrik dan mengontrol serta mengkoordinasi tubuh. Misalnya kita bergerak ya, melakukan aktivitas. Nah, ini yang mengendalikan ini adalah saraf-saraf otonom tadi itu. Jadi impuls saraf dikirim oleh akson sel saraf yang disebut sebagai neuron. Sedangkan sistem endokrin ini lebih panjang dan berkelanjutan. Jadi aktivitas metaboliknya panjang. Menggunakan pesan kimiawi atau messenger yang dipakai hormon itu untuk berkomunikasi. Komunikasinya antar sel itu. Hormon disekresikan oleh sel-sel terspesialisasi yang disebut kelenjar, macam-macam ya tadi ya ada kelenjar hipofisis, ada hipotalamus, kemudian ada kelenjar adrenal dan lain-lain. Diangkut atau berjalan melalui pembuluh darah dan komunikasi parakrin melibatkan pesan kimiawi antar sel dalam satu jaringan. Jadi ini banyak sekali ya kalau kita lihat hormon-hormon yang saling terkait ya atau bukan hormon ya, kelenjar endokrin yang saling terkait. Nah, ini ada banyak sekali ya, termasuk juga di sini ada kaitannya dengan sistem saraf, tuh. Baik, kalau tadi kita membahas tentang kelenjarnya, nah berikutnya kita membahas tentang hormon. Apa itu hormon ya? Hormon ini adalah substansi yang dikeluarkan oleh kelenjar, suatu kelenjar ya, misalnya tadi kelenjar hipofisis itu mengeluarkan apa? Nah, salah satunya mengeluarkan FSH. FSH itulah yang dikenal sebagai hormon. Hormon ini adalah suatu penyampai pesan, yaitu sebagai pengantar atau transmitter kimiawi yang dilepaskan dari sel-sel khusus ke dalam aliran darah dan selanjutnya dibawa ke sel-sel tanggap untuk memberikan respon. Kaitan hormon dengan faktor lain ini yaitu sebagai neurotransmitter dan faktor pertumbuhan yang bekerja secara parakrin dan
autokrin. Jadi ini, yang dihasilkan oleh kelenjar adalah hormon ya, yang nanti akan mengalir ke pembuluh darah. Ada 2 mekanisme umpan balik hormon, yaitu umpan balik positif dan umpan balik negatif. Kalau positif, yaitu dengan meningkatkan, umpan balik dengan meningkatkan stimulus ya, berhenti, misalnya contoh pelepasan oksitosin saat persalinan. Kemudian kalau umpan balik negatif, hormon dilepaskan untuk merespon terhadap stimulus yang spesifik dengan kerja berlawanan. Jadi kalau negatif itu ya stimulusnya dikurangi dengan pelepasan hormon oleh hipotalamus dan hipofisis anterior, itu. Salah satunya ini, eee, pengeluaran penekanan ya, hormon estrogen dan hormon estrogen salah satunya pada siklus menstruasi itu ada umpan balik negatif. Kalau positif itu salah satunya adalah pada saat awal menstruasi itu, hormon E dan P ya, estrogen dan progesteron itu menurun, kemudian terjadilah umpan balik positif pada hipotalamus, seperti itu. Nah, klasifikasi hormon-hormon endokrin ada klasifikasi hormon-hormon endokrin ya, yang tadi sudah dibagi beberapa, yaitu yang pertama autokrin, auto ya. Jadi ini bekerja di dalam, sel itu sendiri. Jadi bekerja pada sel yang mensintesis hormon itu sendiri. Misalnya contoh insulin like, growth factor ya, yang menstimulasi pembelahan sel di dalam sel yang memproduksi hormon, insulin itu sendiri. Sedangkan parakrin ini bekerja pada sel-sel yang ada di sekitarnya. Misalnya, contoh insulin yang disekresi oleh sel pankreatik beta dan mempengaruhi sekresi glukagon oleh pankreatik alfa. Kemudian, klasifikasi hormon endokrin yang ketiga yaitu ini endokrin bekerja pada sel atau, organ yang menjadi tujuannya saat dibawa melalui aliran darah. Ini yang umumnya ya, yaitu pada target sel. Misalnya contoh insulin, estradiol, kortisol, dan sebagainya. Ini beberapa, contoh klasifikasi hormon endokrin. Kemudian ini tadi, different type atau perbedaan tipe dari signaling sel atau, komunikasi sel ya. Yang pertama ini autokrin, tadi parakrin antar sekitarnya, dan endokrin. Endokrin ini melalui aliran darah ya, menuju pada sel target. Jadi jauh ya sinyalnya ini atau komunikasinya jarak jauh. Kemudian berikutnya yaitu neuroendokrin. Neuroendokrin ini sebenarnya merupakan parakrin atau endokrin namun disintesis di sel-sel saraf atau neuron. Misalnya dari hipotalamus ke hipofisis anterior itu melalui sistem portal ya atau neuroendokrin. Kemudian neural ya merupakan neurotransmisi di mana suatu zat kimia yang dilepaskan oleh satu neuron dan bekerja pada neuron di sampingnya yang disebut sebagai neurotransmitter. Kemudian ada transmisi feromonal, ini dilepaskan ke atmosfer udara seperti itu ya, dan nantinya dikenali sebagai sinyal olfaktorius atau bau atau, sesuatu yang, secara ini dikenali oleh hidung atau, olfaktorius seperti itu. Kemudian ini, pembahasan ya tentang susunan sentral dan perifer akan saya lanjutkan berikutnya. Terima kasih.